Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Mama Selo. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan resep dan cara membuat pastel isi raw good yang enak banget. Dan ini bisa untuk frozen dan tinggal goreng apabila mau dimakan. Cara bikinnya gampang dan bahan-bahannya simple. Penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak terus videonya. Resep lengkap bisa lihat di deskripsi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Oke, langsung aja. Pertama-tama di sini akan saya bikin terlebih dahulu untuk raw goodnya. Siapkan minyak goreng, ini sekitar 3 sendok makan. Kemudian goreng bawang bombay sebanyak setengah siung. Yang udah saya potong-potong kecil seperti ini teman-teman. Nah, ini dimasak hingga bawang bombaynya layu. Kemudian masukkan dengan bawang putih sebanyak 2 siung yang udah saya cincang kasar. Dan masak kembali hingga bawang putihnya harum. Kemudian di sini akan saya tambahkan dengan sosis sebanyak 5 buah sosis teman-teman. Ini bisa diganti pakai daging ayam ya, atau daging sapi giling bisa. Sesuaiin aja sama selera masing-masing. Kemudian ini akan saya masak sebentar. Dan akan saya tambahkan juga dengan wortel, kemudian kentang rebus, ini sebanyak 300 gram. Kemudian aduk lagi sebentar. Dan akan langsung saya bumbui teman-teman pakai lada bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian garam setengah sendok teh dan juga gula pasir setengah sendok teh. Nah, ini kenapa tadi kentang dan wortelnya direbus dulu biar nanti cepat matang teman-teman ya. Nanti kalau misalkan masih mentah dia kelamaan karena itu keras. Dan di sini akan saya tambahkan juga dengan daun bawang banyak 1 batang yang udah saya potong-potong. Aduk kembali. Ini dimasaknya pakai api sedang aja teman-teman ya, jangan besar-besar nanti takutnya dia gosong. Kemudian sisihkan tumisan sayur. Dan bagian tengahnya ini akan saya beri margarin sebanyak 3 sendok makan. Dan biarkan meleleh. Nah, setelah meleleh bisa tambahkan dengan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan. Ini saya pakai tepung terigu serbaguna teman-teman ya, atau protein sedang atau segitiga biru. Langsung aja diaduk-aduk teman-teman, diratakan dengan semua sayur-sayurannya. Ini tujuannya nanti biar dia menggumpal teman-teman ya. Nah, ini aduk terus hingga semua sayurnya tercampur dengan tepung. Kemudian akan saya tambahkan dengan susu cair. Saya pakai susu UHT full cream ini sebanyak 1 bungkus teman-teman ya, yang kemasan 200 gram. Langsung aja diaduk teman-teman sampai dia nanti kental. Nah, kayak gini teman-teman ya, dia udah mulai mengental. Nah, masak sampai kayak gini teman-teman ya, sampai dia kental, dan terus diaduk ya, jangan sampai dia gosong bagian bawahnya. Nah, kalau udah
Matikan kompor, kemudian biarkan dingin. Nah, sambil nunggu isiannya dingin, di sini akan saya bikin untuk bahan kulitnya. Jadi di sini udah saya siapkan tepung terigu cakra kembar atau protein tinggi sebanyak 250 gram. Kemudian tambahkan juga dengan seperempat sendok teh garam. Dan kemudian tambahkan dengan margarin cair sebanyak 50 gram dalam keadaan panas teman-teman ya. Jadi baru banget dicairkan, langsung aja tuangkan ke dalam tepung. Dan langsung aja diaduk-aduk teman-teman. Nah, di sini karena masih panas akan saya aduk menggunakan sendok seperti ini ya. Ini diaduk-aduk atau dicampur-campur sampai dia berpasir teman-teman teksturnya. Kemudian tambahkan juga dengan air sebanyak 90 ml. Nah, ini karena suhunya udah hangat, akan saya aduk menggunakan tangan teman-teman. Dan ulen atau aduk hingga dia bisa dipulung dan nggak lengket lagi. Setelah itu akan saya rounding dan akan saya tutup rapat, akan saya diamkan kurang lebih selama 30 menit biar nanti adonannya dia lentur dan gampang diatur. Nah, ini teman-teman setelah 30 menit akan saya bagi-bagi ya, akan saya timbang biar besarannya sama. Ini akan saya timbang per satu bijinya ini seberat 19 gram kurang lebih. Nah, segini teman-teman ya hasilnya kurang lebih. Nah, ini sambil nunggu satu persatu dibentuk atau diberi isian, ini akan saya tutup rapat dulu biar nanti dia nggak kering permukaannya teman-teman. Kemudian ambil satu adonan kulit dan akan saya pipihkan. Bisa menggunakan rolling pin atau bisa menggunakan botol bekas sirup ya, bebas. Dan nggak perlu tipis-tipis teman-teman, ini setebal kulit pangsit. Nah, kalau dirasa udah cukup bisa beri isian kurang lebih 1 sendok makan raw good dan bisa diberi dengan potongan telur rebus dan rekatkan pinggir-pinggirnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ada yang kelebihan ini bisa dipotong teman-teman ya, biar nanti hasilnya rapi. Kemudian bisa dipilin atau dilipat-lipat seperti ini. Nah, setelah semuanya udah selesai, bisa langsung digoreng pada minyak goreng agak banyak, kemudian panas teman-teman ya, menggunakan api sedang aja.
Dan di sini gorengnya nggak banyak-banyak teman-teman ya, secukupnya aja biar nanti nggak menu-menuhin wajan. Nanti kesusahan balik takutnya dia bakal bocor. Dan inget ya, ini jangan dibalik dulu sebelum kulit bagian bawahnya dia keras atau kokoh. Nah, kalau udah kokoh ini bisa langsung dibalik teman-teman. Nah, ini cara gorengnya sama teman-teman ya, seperti pastel isi bihun yang buat frozen itu setengah mateng aja. Asal kokoh aja teman-teman bagian kulitnya. Nah, ini ya teman-teman, ini perlu dibolak-balik berulang kali sampai nggak ada atau terlihat tepung yang masih mentah. Nah, ini kalau udah nggak terlihat kulitnya masih mentah, bisa diangkat kemudian tiriskan. Ini untuk di frozen teman-teman ya. Kalau untuk langsung dimakan, langsung aja masak hingga dia warnanya kecoklatan. Gampang banget cara gorengnya. Dan yang frozen ini setelah dingin bisa masukkan ke dalam wadah tertutup ya, bisa langsung masukkan ke dalam freezer, bisa tahan hingga 1 bulan teman-teman dalam keadaan beku. Nah, cara gorengnya, kalau misalkan dalam keadaan beku itu keluarin dari freezer, kemudian taruh di suhu ruang. Kalau dia udah nggak beku, tinggal digoreng aja teman-teman, pakai api sedang aja dan goreng hingga kecoklatan. Kemudian 1 menit sebelum diangkat atau tiriskan, bisa besarkan api dengan tujuan nanti biar pastelnya nggak berminyak dan bisa langsung dinikmati teman-teman. Bisa untuk ide jualan frozennya ataupun bisa untuk stok cemilan di rumah. Nanti teman-teman hasil pastel yang saya goreng garing ya, siap dimakan. Nah, seperti ini isiannya, dia lumer, dia creamy, bagian kulitnya dia renyah teman-teman. Dan jangan lupa dimakan bersama lalap cabai, enak banget. Ini bagian kulitnya ini enak banget teman-teman, renyah. Nah, ini creamy teman-teman. Wow, enak banget teman-teman, yakin. Enak buat cemilan, bisa bikin kenyang, teman-teman harus cobain. Terima kasih udah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat.